Yesus, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan lagi sama-sama, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Berpujilah namamu selama-lamanya, Tuhan kami yang kudus, yang mulia, yang agung, yang kekal selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Segala pujian, hormat kami, syukur kami berikan bagi Tuhan. Kalau ada kesalahan, ampuni kami Tuhan. Kalau ada pelanggaran kami, Tuhan ampuni kami. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah menaikkan syukur sembah kami bagi-Mu Tuhan. Biarlah kiranya itu menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Nah, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Ya, shalom semua, Bapak Saudara kasih Tuhan. Semua sehat? Puji nama Tuhan, kita semua sehat. Yang penting kita adalah kita boleh sehat, kita boleh makan enak ya. Walaupun dalam musim hujan seperti ini, tapi kita bisa tetap sehat. Itu yang penting dibandingkan dengan hal-hal lain. Kalau kita sehat, kita kuat, kita teguh, kita bisa bekerja dengan kuat.
Kalau kita bekerja dengan kuat, kita bisa juga menghasilkan banyak berkat yang mungkin bisa kita persembahkan untuk Tuhan, Bapak Saudara. Saudara kasih Tuhan, dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21 dikatakan seperti ini. Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di mana katakan, di situ, sama-sama kita katakan, di mana, di situ hatimu berada. Saudara kasih Tuhan, harta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berupa barang atau uang yang menjadi kekayaan, yang menjadi milik seseorang. Jadi harta ini merupakan bisa seperti uang, bisa seperti barang. Saya nggak tahu kekayaan apa yang Bapak Saudara miliki, apakah uang ataupun barang. Kalau saya tidak punya, uang tidak punya, seperti Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Tuhan Yesus berjalanlah. Gitu. Kita hanya punya iman, Bapak Saudara. Saudara kasih Tuhan, di dalam Keluaran 22 ayat 9, Tuhan bahkan memberikan satu solusi kepada orang Israel, di mana dikatakan di sana seperti ini. Keluaran 22 ayat 9 dikatakan seperti ini. Dalam setiap perkara pertengkaran harta, dalam tiap-tiap pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalaupun seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara keduanya itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya dan ganti kerugian 2 kali lipat. Saudara kasih Tuhan, saking pentingnya harta itu, bahkan Keluaran pun mengatur bagaimana solusi dari apabila ada bertengkar masalah harta. Karena Bapak Tuhan, karena harta ini juga manusia bisa bertengkar, betul? Karena harta juga kakak adik bisa menjadi tidak kakak adik. Karena harta juga tetangga atau siapapun teman kita dekat bisa juga tidak baikan. Bahkan saking yang menjadi parahnya lagi, bahkan saling membunuh, Bapak Saudara. Dan itu sudah banyak kita saksikan. Bahkan karena harta juga seorang anak bisa menjarakan mamanya atau orang tuanya, atau mengusir mamanya orang tuanya, karena ini harta, Bapak Saudara. Jadi saya juga ada tetangga kami, saya pernah pergi ke suatu daerah, di mana daerah itu tempat saya kecil sering datang. Tiba-tiba saya melihat tetangga kami itu tidak, penghuninya sudah lain. Ternyata penghuninya ini adalah dulunya adalah istri kedua dari bapaknya. Nah, setelah bapaknya meninggal, maka anaknya yang dari pertama itu mengusir mamanya, istri yang kedua ini. Dan mamanya itu menjadi luntang lantung. Jadi harta itu merupakan satu hal yang bisa merusak efek negatif dan juga bisa efek positif. Maka di sini dikatakan dalam Matius 6 ayat 9 ayat 21 dikatakan bahwa hartamu di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oleh karena itu sampai Tuhan membuat satu peraturan, apabila mereka bertengkar tentang harta, maka harus dibawa ke hadapan Allah. Dan Allah lah yang memberikan putusan bagaimana baiknya harta ini, siapa yang punya. Karena memang harta Bapak Saudara Tuhan bisa mengakibatkan pertengkaran, bahkan saya katakan tadi bisa mengakibatkan pembunuhan. Jadi harta ini merupakan nyawa. Kalau kita berkata bahwa di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, ini merupakan penting. Dan Tuhan Yesus berkata ini karena dia sudah melihat karakter kita manusia, harta itu merupakan bisa membunuh kita, bisa membuat kita menjadi berhala,
dan juga bisa juga kalau kita pakai untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dalam Mazmur 46 dalam Mazmur 49 ayat 6 dikatakan, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Sebab Tuhan, harta juga bisa membuat satu kesombongan. Bukan saja membunuh, saling mencederai, tetapi harta juga bagi Tuhan bisa mengakibatkan kesombongan. Seringkali kita dengarkan, dulunya mungkin ada seorang yang pas-pasan hidupnya, ya, tapi setelah mungkin jabatannya dinaik, ada rumah, ada hartanya, ada mobil, ada hal lain, bahkan sekarang udah sombong dia, udah nggak bisa. Bro, ayo nongkrong dong. WhatsApp gue udah nggak dibalas-balas, udah sombong dia sekarang. Bahkan kita melihat waktu masih susah sulit, mungkin dia baik, tetapi ada orang yang sudah kaya, kita bisa melihat bagaimana kelakuannya terhadap orang yang di rumahnya, yang bekerja di rumahnya atau bekerja dengan dia, begitu keras, begitu garangnya. Semuanya bisa ngomongin. Bahkan juga kalau kita ketemu orang yang kaya, ya, kalau orang kaya kita bisa melihat perkataannya saja yang bisa kita dengarkan. Jadi kayak kita orang miskin ini hanya duduk diam dan dia ceritanya semua apa yang menjadi pencapaiannya, hartanya di mana, uangnya di mana, bahkan apa yang sudah dimilikinya. Ada orang seperti itu. Dan dia nggak memikirkan perasaan orang lain. Maka bersama Tuhan, harta juga bisa membuat orang bertengkar, saling membunuh. Harta juga bisa membuat seseorang menjadi sombong. Orang bisa sombong karena harta. Dan mungkin orang kita bisa melihat itu dalam kehidupan kita sehari-hari, pertemanan kita. Dulu kalau masih naik mobil, naik motor, masih bisa kita berteman. Tapi kalau sekarang udah beda. Kalau dulu kita masih makan di warteg sama-sama, tapi ketemu, makan di sila kita. Cari yang tempat aja lah, yang higienis gitu. Kenapa? Karena memang kekayaan itu, harta itu bisa membuat kita menjadi sombong. Menjadi alergi. Ada orang juga, saya tahu ada pendeta-pendeta zaman dulu yang saya tahu, kalau kunjungan ke rumah jemaat yang masuk gang-gang dia nggak mau. Tapi kalau ada tahu jalannya, daerah mana nih? Kan Jakarta tahu kita posisinya di mana. Kalau daerah mana nih? Daerah Bantar Gebang, udahlah banyak sampah gitu kan. Tapi kalau kemana? Pondok Indah, ayo. Kenapa? Karena dia merasa bahwa masuk ke sana nggak higienis, nggak prestis. Karena memang dia punya. Maka bersama Tuhan, harta bisa membuat kita sombong. Dan juga bersama Tuhan dalam Amsal 10 ayat 15 dikatakan, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Ya. Bagi orang kaya, harta itu merupakan satu hal kebanggaan. Maka bersama Tuhan tahun 2000 kalau nggak tahu tahun 97 sampai tahun 2000 di mana itu krisis moneter. Saya melihat dan termasuk saya juga waktu itu masuk ke gereja dan banyak teman-teman kesaksian, kenapa Pak bisa melayani Tuhan? Dia bilang, waktu itu usaha saya bangkrut. Saya dikejar-kejar oleh debt collector. Maka saya ketemu dengan Pak Gembala ini, saya didoakan usaha saya sekarang mulai bangkit kembali. Dan sebagai bukti daripada saya berbuat baik kepada Tuhan, saya mau mengabdi melayani Tuhan. Saudara Tuhan, orang bisa menjadi sombong karena kekayaannya.
Tetapi apabila itu dicabut, banyak orang juga menjadi rendah diri. Bahkan tidak sedikit orang juga karena kekayaan itu diambil mengakhiri hidupnya, saudara. Mungkin baru-baru ini kita dengarkan ada satu keluarga yang melompat dari apartemen dan dikira di bawah itu ada bantal atau kasur, ternyata itu adalah lantai, mengakibatkan semua keluarga itu meninggal. Dan saya baca-baca kenapa efeknya? Efeknya karena mereka banyak utang, bangkrut dari kekayaan. Saudara, kasih Tuhan, kalau kita kaya kita merasa orang yang hebat. Maka juga Alkitab berkata ada seorang yang kaya raya dikatakan mengumpulkan gandum-gandumnya di lumbung-lumbung, banyak hartanya. Maka dia berkata itu di Lukas kalau nggak salah dikatakan, tenanglah hai jiwaku sebab banyak berkat-berkat. Saudara, kasih Tuhan, harta kita juga bisa kita ganti menjadi Tuhan loh. Kadang kalau kita pikirkan ya, kita yang mengasihi Tuhan kenapa? Saya kadang berpikir, sekarang keadaan saya seperti ini, apakah saya masih tetap seperti saya waktu miskin mengasihi Tuhan? Kalau waktu miskin mengasihi Tuhan, saudara kasih Tuhan, saya jam 5, jam 4 bangun pagi, haleluya. Kenapa? Karena besok uang kos harus dibayar. Dan gak bisa makan lagi. Karena waktu itu kita ngamen ya berapalah penghasilan. Tiba-tiba teman saya bilang, besok kalau kau gak kasih uang kosmu, kau pindah. Ngeri kali kau. Pokoknya kau pindah. Pokoknya kos-kosan ini bukan kosanku, ini kos namboruku. Dan kalau kau gak bayar, pindah kau. Dan maka kita menyembah Tuhan tiap pagi, jam 3 pagi, jam 2 kita bangun. Itu karena kita miskin. Saya bilang, Tuhan, sekarang setelah saya punya, gak punya lah, tapi udah bisa makan lah, minimal bisa beli saksang, bila bisa kelapo ya. Dulu gak bisa, hanya melihat gitu ya. Masih gak saya seperti miskin yang miskin itu? Kalau itu berarti kita sebenarnya bertuhannya kita karena lagi miskin saja. Tidak bertuhan kita karena memang gaya hidup kita. Harusnya bertuhan kita adalah karena gaya hidup kita. Bukan karena kita miskin maupun kaya, harusnya kita standar. Kalau itu bersama Tuhan, kalau kita menjadi berubah pada saat kita kaya, punya sesuatu, dan kita berubah iman kita, saya kategorikan bahwa kita adalah orang yang sombong, yang menjadikan harta kita menjadi kekuatan kita. Dulu mungkin kalau kita miskin mau berobat nggak ada uang. Tapi sekarang kalau kita punya uang, kemana pun kita bisa berobat. Bahkan kemana? Mau ke Singapura? Ada. Mau ke Malaysia? Ada. Maka saudara Tuhan, kekayaan itu bisa menjadi satu pengharapan kita loh. Dan Tuhan sangat kejam terhadap orang itu yang menganggap hartanya menjadi bagian dari kehidupannya. Maka dikatakan hari ini juga nyawamu diambil. Itu ada di Lukas. Nanti Bapak Saudara mungkin bisa menyelidikinya. Jadi harta itu juga bisa menjadi berhala bagi kita. Harta juga bisa menjadi suatu hal yang menakutkan bagi kita. Maka lihat saudara Tuhan, orang kalau kaya, kalau kita ngomongin tentang Tuhan, kadang dia gak mau dengar. Tapi kalau kita orang miskin, lagi susah, hidup kita mungkin kena penyakit, kena pergumulan yang berat. Coba kita kasih tahu, saudara, ada Tuhan Yesus menolong. Katakan bilang, amin. Tuhan Yesus memberkati, amin. Mungkin lebih baik kita ke Pak Pendetanya kalau doain kita. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih. Kita lebih makin jongkok, artinya kita makin lebih rohani itu. Tapi kalau kita punya harta, makasih Pak Pendeta. Tiba-tiba ada pendeta mungkin datang untuk minta apa, minta proposal. Kasihkan. Kasihkan. Gitu. Karena enggak lagi. Harta kita telah menjadi membuat kita berubah. Jadi ini benar bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan bahwa harta itu di mana hatimu berada, di situ, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada.
orang bisa repot. Dan saudara kasih Tuhan, selanjutnya dikatakan, dan dikatakan lagi, harta juga bisa membuat orang berubah setia. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 8 dikatakan, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduan-biduan wanita. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Saudara kasih Tuhan, harta juga bisa membuat orang berubah setia, yaitu selingkuh. Banyak kita dengarkan sekarang karena banyak dulu waktu kerjanya masih pas-pasan, setia kepada istrinya. Tetapi kalau pejabatan sudah ada, mobil sudah mantap, punya supir kemana-mana jalan, ternyata bukan saja kemana-mana jalan, ternyata di sana juga membuka cabang baru. Bukan cuma perusahaan yang baru, tapi perusahaan yang baru juga. Maka setelah dia meninggal, mungkin sakit-sakitan, tiba-tiba ada seorang wanita datang. Lah, tiba-tiba ada anaknya datang. Lah, kok papa nggak ngomong? Mari saya adalah orang yang susah makan di tempat orang meninggal, maka saya tidak secicip-cicipi. Saya terasa kalau makan di tempat orang meninggal, walaupun enak, kok kayak keluar semuanya makanan itu gitu. Nggak tahu kenapa. Ternyata waktu saya cerita ke mama saya, dibilang dia juga, oh keturunan dia ke saya. Memang gitu. Jadi kalau anak kita punya sesuatu kebiasaan, tanyakan diri kita, itulah keturunan kita juga. Jadi orang bisa berubah setia karena kekayaan. Kalau gitu Pak, saya nggak mau kaya dong Pak. Ya nggak gitu juga. Saya nggak mau punya harta dong Pak. Tapi banyak kan kita dengarkan kesaksian begitu kan. Karena kaya, akhirnya punya selir hatiku untuk selalu. Oh aku rela. Itu bukan lagu rohani ya, Bet. Jangan nyanyikan nanti. Itu lagunya Dewa 19. Orang banyak berubah setia loh karena harta. Yang dulu dikatakan istrinya tercantik di dunia, tetapi kalau udah banyak duit ya kan, cantik juga, tapi ada lebih cantik, dan itu menggoda hati. Tapi saudara kasih Tuhan, kalau nggak hati-hati di dunia ini ngeri. Saya juga mengalami itu. Bagaimana godaan-godaan sekarang ini. Saudara kasih Tuhan, saya jujur aja kadang itu turun dari mobil gitu ya. Mobil kita kan mobil kantor sebenarnya. Tapi karena lihat orang, saya pada ngeliatin gitu. Ya ngapain sih? Ya kan? Tapi kalau saya orang yang genit, hai. Gitu kan. Dia langsung itu, wih, ternyata om nih ya kan. Dia nggak tahu duitnya nggak ada kan. Tapi kan dikira orang kaya kan. Oh, mantap om. Om gitu kan. Ya. Gitu. Pertama, kalau Bang Nabi bilang, kesempatan bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kata saudara, berarti saudara nggak pernah nonton ini, Bang Nabi zaman dulu dari CTI. Hati-hati, kesempatan bukan karena niat pelakunya, tapi karena kesempatan. Jadi karena belum kita nggak ada niat untuk melakukan sesuatu, tapi karena kesempatan itu, hai gitu kan, udah kan, apalagi ada dikira fasilitas ada, kemana-mana bisa, wah repot. Makanya itu saya bilang, saya nggak mau kaya lah, ya nggak apa-apa lah kaya, tapi untuk Tuhan. Tapi banyak loh orang kaya yang mempersembahkan untuk Tuhan.
Lihat saudara kasih, pengkhotbah bilang, aku mencari bagiku biduan dan beduit kan? Yang dulunya nggak pernah karaokean, sekarang masuk karaokean. Pak ngapain karaokean? Nggak apa-apa. Untuk asap vokal mah capek di rumah. Coba video call dong. Siapa di sampingmu? Kan? Ada biduan mendampingi. Ngapain karaokean kalau nggak ada biduannya kan? Emang karaoke di rumah kami aja kalau mau nggak ada biduannya. Kami kan nggak asik. Kalau ada biduannya kan, itu yang asik kan. Lihat loh. Ingatlah, harta itu. Saya termasuk kita laki-laki di sini. Termasuk saya ingat. Supaya kita jangan karena harta itu mengubah setiap. Dan pengkhotbah sudah mengingatkan. Jadi harta itu bisa juga membuat selingkuh. Harta itu bisa membuat kita tidak setia terhadap pasangan kita. Juga tidak setia terhadap Tuhan. Terhadap keluarga kita. Begitu banyak orang yang dulunya dia biasa-biasa pekerjaannya, tetapi setelah kerja besar untuk anaknya, dulu setiap hari bisa video callan dengan anaknya, pulang dipeluk anaknya, tapi sekarang papa sibuk kerja, udah banyak pekerjaannya, datang kemana-mana pergi, keluarga tidak lagi menjadi kenikmatan baginya, tetapi keluarga sudah merupakan tempat yang gak nyaman, dan bagi dia nyamannya itu di luar, mencari yang lain. Akhirnya keluarga berantakan. Sampai suatu saat anak akan bilang, aku benci kepada papaku, aku benci kepada mamaku. Padahal dulu memang aku sama papaku sayang kali sama aku. Tapi setelah besar, dia hidup di luar. Anaknya di mana, papanya di mana. Dan hanya dikasih uang. Udah nak, jajanmu ya, untuk seminggu. Nanti kalau kurang telepon papa, telepon mama, nanti kan papa kasih. Kalau uang melimpah, tetapi kasih sayang itu menjadi hancur dan tidak diterima oleh anak itu. Banyak orang seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah ini. Mencari biduan-biduan. Berupa setia terhadap pasangan. Yang mengerikan lagi, lupa kepada Tuhan. Ini yang mengerikan. Kalau kita sampai lupa kepada Tuhan, bersama Tuhan, itu mengerikan. Banyak orang sekarang bersama Tuhan yang menganggap bahwa kalau sudah punya harta, gereja bisa digantikan dengan hartanya. Saya punya teman kesaksian, dia bilang sangat orang kaya, tetapi datang hanya mempersembahkan perpuluhannya ke gereja dan nggak mengikuti ibadah, baru pulang. Ngeri kan? Memang Tuhan, ngeri banget itu. Didatang, kasih persembahan, didoain, nggak ikut ibadah. Gitu. Ada orang begitu ya, gue bilang. Ada Pak. Jadi anggap apa? Bahwa Tuhan itu hanya dengan memberikan itu, dia merasa bahwa Tuhan sudah disenang. Padahal dia duduk diam mendengarkan firman, itu adalah suatu proses di mana Tuhan disenangkan lewat sikapnya dia itu. Saudara kasih Tuhan, bahkan banyak orang yang tidak lagi beribadah, tidak lagi menyembah Tuhan. Mungkin dulu nggak punya pekerjaan, dia cinta kepada Tuhan. Tetapi sekarang sudah mulai sukses, bisa jalan-jalan kemana, ke luar negeri, dan punya teman di mana-mana. Malah nggak percaya Tuhan. Malah nggak percaya Tuhan. Malah dinyatakan ateis. Saudara kasih Tuhan, saya pernah ada satu artis di Brazil, saudara kasih Tuhan. Jadi ditulis, tiba-tiba itu saya lihat di Instagram, dia dikatakan kaget juga, dia seorang penyanyi rohani, memang suaranya bagus sekali. Dan dia nyatakan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ngomong langsung. Dan dia juga telah mengubah identitas dirinya menjadi transgender. Ngeri, padahal dulu dia adalah orang yang melayani Tuhan. Dan dia menjadi seorang artis. Karena mungkin doa-doa daripadanya, doa-doa dari orang tuanya. Tetapi setelah dia artis terkenal, memang suaranya bagus. Coba saudara klik di YouTube. Lupa namanya, tapi dia orang Brazil, pasti kelihatan.
dia memang banyak dibully juga. Ya karena orang Brazil orang Kristen banyak. Wah, ngeri. Padahal aku susah, waktu susah dia cinta Tuhan. Tetapi setelah karirnya mulai bagus. Dan banyak juga artis-artis yang kita kenal. Yang dulunya karirnya bagus. Termasuk orang-orang yang Jackson. Kalau nggak salah saya pernah nonton filmnya tuh waktu kecil. Waktu saya, mereka juga cinta Tuhan. Penyanyi-penyanyi gereja. Tetapi mereka, akhir hidup mereka tragis. Tidak lagi mencintai Tuhan. Tidak lagi percaya kepada Tuhan yang memberikan berkat. Maka harta itu bisa mengubah kita. Begitu mengerikan harta ini. Itu seperti pisau di tangan anak-anak. Tapi juga bisa seperti pisau kalau di tangan kita. Kalau harta di tangan kita yang benar, maka pisau itu bisa kita motong ayam menjadi nikmat. Kalau ibu-ibu bisa makan enak. Tadi malam istri saya masak chicken katsu, enak sekali saya rasa. Saya merasa bahwa itu enak. Kalau nggak ada pisau nggak mungkin dia bisa potong itu kan. Tapi kalau pisau itu dikasih sama Yohana, apa yang terjadi? Itu akan repot. Maka pisau itu, kekayaan itu, harta itu menjadi satu hal yang menakutkan bagi mereka yang tidak bisa mengelolanya. Tetapi bisa menjadi bagus apabila itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kekayaan juga bisa dikatakan secara positif. Dalam Amsal 29 ayat 3 dia katakan, orang yang mencintai hikmat mengembirakan ayahnya. Tetapi setiapa yang bergaul dengan seorang pelacur ini sambungan dari dampak dari harta ya. Jadi orang yang mencintai hikmat mengembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Jadi harta itu juga bisa menjadi hilang habis. Itu merupakan satu hal yang mengerikan. Jadi harta itu. Maka harta bisa habis juga. Karena main perempuan atau pakai hal-hal yang lain bisa hancur semua. Maka itulah yang menjadi ingatan kepada kita. Saudara kasih Tuhan, harta juga bukan saja hanya efek menjadi negatif. Tetapi harta juga saudara kasih Tuhan bisa membuat kita bersuka cita. Dalam ayat 31 ayat 23 dikatakan, jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Bersama Tuhan, harta juga bisa membuat orang suka cita loh. Jadi bukan selama-lamanya harta itu menjadi negatif, tapi harta juga bisa kita membuat kita bersuka cita. Jadi harta bisa merupakan satu seperti efek sukacita bagi kita. Kenapa tidak? Kalau kita punya harta, duit contohnya, duit kita banyak, kita bisa happy, jalan-jalan bersama keluarga ke Bali, kan? Ke Balige, bisa? Balikpapan, kemana? Jangan meninggal nanti kalau Balikpapan, jangan Balikpapan. Ke Bali, ke Eropa contohnya, ke Israel, bareng-bareng. Ada Bali Master, boleh. Atau kemana kan? Kalau ada uang kan bisa. Atau yang dekat-dekat aja lah ke Bandung dulu kita. Jalan-jalan. Atau sono ke Bogor, nginap 2 hari. Kan bahagia kan? Kalau nggak ada uang, ya ngendap aja di rumah. Pak, pengen dong Pak, kata mamanya. Jalan-jalan. Jalan-jalan kopi kiri, besok uang kontrakan kita harus bayar gitu kan.
Miskin juga memang susah. Maka jangan buat lagi peraturan, jangan kita buat lagi konsepnya biar miskin asal bahagia. Nggak ada miskin bahagia. Kalau bisa punya harta lah kita. Tapi harta itu bisa menjadi sukacita bersama keluarga. Kita bisa makan enak. Jadi kalau harta itu bisa diperbagikan, bisa sukacita Pak Ustaz. Harta itu bukan melulu menjadi seperti saya katakan tadi negatif. Tapi harta juga merupakan bisa yang positif. Juga bersama Tuhan dikatakan janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila makin bertambah hartamu, janganlah hatimu melekat padanya. Dan juga dikatakan harta dan kekayaan ada dalam rumahku, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Bersama Tuhan lihat, orang yang punya harta juga bisa makin dekat dengan Tuhan. Begitu banyak orang-orang kaya yang banyak duitnya yang cinta Tuhan. Jadi kalau kita sadari kekayaan itu dari Tuhan, kita makin bisa cinta Tuhan. Kita bisa semakin mengasihi Tuhan. Karena harta kita. Dan orang yang memberikan, kita berkata, orang yang membagi-bagikan hartanya tidak akan pernah kekurangan. Saya melihat orang yang mensyukuri hartanya karena Tuhan dan dia berikan untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak makin miskin. Gak ada orang makin miskin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dan mendukung pekerjaan Tuhan melalui hartanya. Harta kekayaan juga bisa merupakan sukacita. Harta kekayaan juga bisa mendekatkan kita dengan Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 14 dikatakan, atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Ya kan? Jadi harta itu juga bisa membuat kita makin cinta Tuhan. Contohnya lagi hujan, kita gak ke gereja. Karena ada mobil kita bisa gereja. Contohnya lagi butuh sesuatu. Gereja contohnya ada orang yang membutuhkan sesuatu. Atau teman-teman kita yang butuh sesuatu. Kita bisa tolong, kita bisa bantu. Dari harta kita. Jadi sekalian membuat sukacita. Saudara sama Tuhan, maka saya melihat bersama Tuhan. Ada orang-orang yang kaya. Kalau kita pergi ke rumahnya, Oma udah umur berapa? Samping rumah saya ada sudah 83 tahun. Betul ya Pak? Tapi masih nyetir. Tapi memang tiap 3 kali seminggu itu mereka harus kontrol ke apa? Ke Cipto. Saya kaya. Kekayaan juga bisa membahagia dan membuat panjang umur. Maka kekayaan itu kalau kita syukuri, kita bisa membuat kita happy, kita bisa membuat juga panjang umur. Maka memang bagaimana Tuhan Yesus berkata bahwa kekayaan itu, harta itu merupakan satu nyawa kita, itu betul. Dan dalam Mazmur 119 dikatakan ayat 14, atas petunjuk peringatanmu aku bergembira seperti atas hartaku. Jadi kita bergembira. Kekayaan kita bisa membuat kita bergembira. Kekayaan itu bisa membuat kita bersukacita. Maka saudara hari ini belum kaya, ya minta Allah kepada Tuhan. Amin. Amin. Enggak ada yang amin, enggak mau yang kaya. Ini kaya, sekarang juga kita kaya, tapi mungkin lebih kaya lagi bisa kata Tuhan. Itu enggak? Enggak apa-apa dong. Tapi asal kekayaan itu kita muliakan Tuhan. Seperti dalam Amsal 3:9 katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Muliakan Tuhan atas harta kita. Kalau Tuhan kita muliakan atas harta kita, itu yang Tuhan mau. Jangan seperti yang saya terangkan yang pertama itu. Yang Tuhan mau adalah kita ini memuliakan Tuhan. Melalui harta kita. Happy. Senang kita.
Jadi Bapak Saudara Tuhan jangan pernah takut untuk punya harta juga. Minta kepada Tuhan. Tuhan akan berikan. Jangan pernah takut dengan itu. Karena kekayaan itu juga merupakan berkat daripada Tuhan. Abraham begitu kaya raya. Tetapi lihat Abraham, dia kekayaannya dipersembahkan untuk Tuhan. Banyak orang-orang yang kaya raya, tapi mereka persembahkan untuk Tuhan. Bukan seperti yang saya katakan tadi, menjadi berubah setia kepada Tuhan, menjadi selingkuh, menjadi sombong. Bukan itu, tetapi kita bergembira atas harta kita. Kita bisa memuliakan Tuhan atas harta. Maka bersama Tuhan, dalam Pengkhotbah 5:19 dikatakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kekuasaan untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaan. Kan? Jadi orang itu happy. Kalau kita bisa berkaya kayak cita-cita saya ingin membawa mama saya ke Israel. Saya sampai sekarang belum. Dan istri bersama dengan keluarga saya contohnya bareng-bareng ke sana. Oh itu kesukacita kan? Sukacita enggak? Tapi sekarang belum. Ya belum lah karena belum ada uangnya. Belum happy. Happy-nya itu masih beda. Tapi coba kalau saya bisa ke sana bersama mama saya dan ada anak saya dan keluarga saya. Abang Boru, mintalah. Betul nggak Abang Boru? Apa Abang Boru? Coba Abang Boru minta dari sekarang, Tuhan, saya mau ke sana bersama dengan istri tercinta. Nggak mungkin Pak, jangan bilang nggak mungkin. Saya udah pernah ke sana Pak dan saya nggak punya uang dan itu mujizat Tuhan terjadi. Jadi saya ke sana terus. Tiba-tiba ada orang yang mau ke sana dan dia bilang gini, tapi saya nggak ada teman. Nggak ada teman doang, kau susah banget kau nggak pergi ke sana. Iya benar gak ada teman. Ya udah mau gak temanku? Ya udah mau. Aku bilang. Tapi gak punya uang apa-apa loh. Udah dari sini dari kau sekian. Dari kau makan aja besok gak ada. Ya udah aku yang bayarin deh. Ada kan? Bisa. Itu kebahagiaan kita loh. Ya mungkin Bang Boru sudah mencapai kebahagiaan lain. Tapi bersama-sama berdua. Doanya ke Tuhan mulai sekarang. Tuhan tolonglah. Saya bersama istri bisa melihat di mana tanah kelahiranmu. Wah, coba Bang Boru mulai malam ini Bang Boru berdoa untuk itu. Amin. Kalau bisa penting puasa juga. Kalau Bang Boru sering puasa, Bang Boru puasa. Siapa tahu sudah dengar Tuhan ya kan. Tiba-tiba bilang, Pak, ada nih promo Pak. Promo gimana? Oh gini aja Pak, Bapak ikut aja deh. Gak usah promo sama ibu gitu. Itu kebahagiaannya lebih lagi loh. Kita tuh beriman begitu itu loh Bapak Saudara. Jangan kita flat-ikan iman kita tuh hanya terus ke gereja. Tapi kita juga punya, itu kan hal mulia. Tapi kalau Bapak saya mau ke Cina, Tuhan, ngapain kata Tuhan? Ngapain kata Tuhan? Mau bisnis, udah jangan bisnis. Tapi kalau dikatakan kita mau bersama-sama, suami istri mau ke Israel, Tuhan, tolonglah Tuhan. Tuhan mungkin bisa dengar. Apalagi Bang Boru masih kuat sekarang ini kan. Masih gagah gitu. Bisa. Mari kita minta. Karena harta itu merupakan suatu kekayaan kepada kita. Amin. Harta kebahagiaan. Maka firman Tuhan berkatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sekarang kita buat harta kita ini untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan kah? Atau seperti tadi? Maka bersama Tuhan, kalau kata Tuhan Yesus bahwa dalam Keluaran 19 ayat 5 dikatakan, dalam Keluaran 19 ayat 5 dikatakan seperti ini. Jadi sekarang, udah belum? Belum ya? Aku terlalu cepat ya? Jadi gak bisa buka ya? Dalam Keluaran 19 ayat 5 dikatakan. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Amin. Tuhan bilang loh, kita hartanya. Kalau orang Batak bilang hartanya bukan bukan rumahnya, tapi anaknya kata. Maka kalau orang Batak bilang dia bisa makan garam supaya anaknya sekolah.
Dia bisa makan gak makan, penting anaknya bisa sekolah. Dia bisa nahan rasa untuk pergi ke Lapo Tuak dengan teman-temannya, minum kopi, minum susu di Lapo, di warung, demi supaya anak-anaknya sekolah. Tapi ada juga yang berangus, nggak semuanya, ada juga yang nggak begitu. Tapi banyak, termasuk mama saya. Dia bisanya makan garam agar adik-adik saya sekolah. Kalau saya kan sekolah sendiri, kan. Jadi sama Tuhan, kalau kita menjadi harta kekayaan Tuhan, harta kesayangan Tuhan. Tapi intinya adalah kita yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, bahwa kalau Tuhan berkatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maka mari kita buatlah Tuhan menjadi harta kesayangan kita. Surga Tuhan menjadi harta kita. Hanya Tuhan kesayangan. Pindahkan hati kita ke Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang menjadi harta kesayangan. Dia menjadi tempat segala-galanya. Kalau kita buat Tuhan menjadi harta kesayangan kita, kita taruh hati ke Tuhan, maka kita bisa mengerti apa rencana. Kalau seperti orang tua katakan tadi bahwa anaknya kekayaannya, maka orang tua, saya katakan tadi orang Batak tadi, dia berusaha supaya anaknya ini bisa sekolah. Saya dulu sudah kasih Tuhan, saya paling malas sekolah. Tetapi mama saya selalu membujuk-bujuk saya sampai sekolah. Dia yang membujuk saya karena dianggap saya ini hartanya. Dan kalaupun sekolah, dia bisa untuk kehidupan saya masa depan. Maka dia bujuk, merendahkan diri bahkan dia paksakan dirinya. Dia izin dari sekolah supaya datang ke Siantar untuk membujuk saya agar saya bisa sekolah. Tuhan, kalau kita buat Tuhan menjadi harta kekayaan kita, maka apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita taruh hati kita kepada Tuhan. Mulai sekarang, taruh hati kita, Tuhan menjadi harta kekayaan kita. Supaya di mana harta kita berada, situ hati kita berada. Orang kalau beli mobil, motor, kalau motor yang 15 juta sih enggak ya. Tapi kalau coba motornya kita lihat motor yang 50 juta atau 100 juta. Itu pada dilap-lap dikit-dikit ya kan. Kemarin Tuhan, saya beli sepatu warna putih. Saya sayang banget sama sepatu itu. Kemarin saya marahi Simba. Sebab saya udah sikat sampai putih-putih banget. Tapi tiba-tiba udah kering, ada kotoran. Saya bilang, "Mbak, kenapa ini Bu? Kenapa ini kotorannya ada putih?" Gak tahu Pak, di mana saya gak tahu tuh. Itu sepatu murah loh. Warna putih. Tapi karena saya senang pakai sepatu warna putih itu, saya marahi-marahi, "Bu, kenapa sampai emang jemurnya di atas di mana sih? Kok sampai ada hitam-hitamnya ini?" Bisa loh seperti itu. Ya. Saya kalau sayang sama harta, sesuatu benda yang saya sayangi, itu kayak gitu. Dia bilang gak boleh begini. Dulu waktu mobil kami ada mobilio, mobil baru, itu kalau ditabrak motor, kepala saya jadi pusing, kayak ngilu gitu, gitu. Itu kayak ngilu gitu. Kenapa? Karena harta itu. Saya sampai itu bilang, enggak tahu Pak, itu masih ada putihnya tuh, belum saya cuci lagi. Padahal itu murah dibeli. Tapi karena saya senang pakai sepatu itu. Kalau udah punya motor, dilap-lap. Itu motor seperti istri pertamanya. Itu kata Bang Bur. Itu pernah gitu Om Bur. Dulu mobil kami dulu mobilnya gitu. Sampai mamanya bilang, udah mobil itu urus terus. Itu gak bisa kotor dikit. Pokoknya ada lecet dikit. "Mah, belikan dong ini mah. Ini kayaknya bisa untuk menutup luka-luka di mobil." Dibeli sama dia. Itu aja kita lap-lap terus. Lihatin terus. Pokoknya gak bisa kotor. Cuci. Ada dikit lap. Itu loh. Ngeri kalau harta itu. Kalau udah hobi contohnya. Hartanya hobi. Itu mah. Istrinya bisa ditinggalkan. Anak-anak bisa. Repot.
Maka kalau kita buat harta kita Tuhan, itu menjadi sukacita bagi kita. Amin. Mari kita buat Tuhan menjadi harta kita dalam surga. Tuhan berkati kita semuanya. Mari tundukkan kepala kita bersama Tuhan. Kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Saya mengundang Abang Boru boleh membagikan perjamuan kudus kepada kita. Sambutlah Yesus sama-sama. Kita bangkit berdiri bagi saudara sang Tuhan. La Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Berilah hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Dapat perjamuan kudus. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita bahwa Tuhan, bahwa ini merupakan tubuh Kristus yang kita angkat menjadi, kita makan, kita peringati karya Tuhan Yesus di kayu salib untuk kita semuanya. Angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah, inilah tubuh Kristus, makanlah.
Dan kita angkat anggur tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum, inilah darah Kristus. Minumlah, inilah darah Kristus. Mari kita sembah Tuhan. Kita muliakan Dia. Haleluya. Kita mengucap syukur untuk tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kudus nama-Mu selamanya. Haleluya. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar kasih-Mu pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menerima perjamuan di mana kami mengingat kembali Engkau telah berkorban bagi kami untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.